Cikini beli kain katun, sorry hari ini nggak ada pantun. Yeay. Itu pantun. Selamat datang kembali di Pacinko Audio Visual. Hari ini dipandu oleh saya, Koinyen Loh. Dan saya Liang Pancai. Lu siapa? Nggak tahu, orang Malaysia aja ini. Lah anjing. Orang biasa. Orang Kedah di Malaysia, gue ketemu di LinkedIn. Koinyen Loh namanya. Lu siapa? Sayur salad timun. Hah? Salad timun. Namanya apa tadi? Liang Pancai. Dan hari ini kita kedatangan Ferdi Solaiman. Ini dia. Ni hao. Koko kita akhirnya datang. Akhirnya lama ya? Lama katanya sih lama nyari waktunya Koko Ferdi. Betul. Sibuk lah. Sebelum pandemi kayaknya. Enggak, terlalu lama. Terlalu lama kok kalau Kita itu. juga kok. belum ada itu. Kita juga belum produksi itu. Belum ada ya? Baru rencana itu, baru wacana. Soalnya namanya nih Pacinko kan referensinya jadul banget. Betul. Iya. Kalau Koko Ferdi hidup di era Pacinko yang sebenarnya. Karena gue di era itu dan gue gak ngikutan, gue hidup. Karena kalau Iya gue sih, ikutan bener sih. ini gak hidup gue. benar. Iya, ada di Kali Ciliwung udah ngambang udah. Karena emang seserem itu berarti. Sesangar itu pada saat itu. Sangar itu pada saat itu. Pada tahu gak sih Pacinko singkatannya apa? Harusnya sih pada tahu ya penontonnya. Oh, Gak udah tahu ya tahu. kalau penonton angkatan sekarang ya. Iya. Tapi banyak kan sih penonton kita yang memang angkatan seumuran-seumuran. Jadi Oke, harusnya oke. ngerti. Cuman Siapa tahu udah kayaknya diversifikasi kan, tiba-tiba yang gak Cina tak nonton ini kan. Nggak tahu. benar juga, Iya, benar iya. juga. Iya. Kalau Ko Ferdi irisannya sama Pacinko yang pasukan Cina Kota tuh apa? Motor-motoran, tarik-tarikan, bawa samurai, bawa itu Maksudnya juga rantai. pernah hidup di ketemu di jalan kah pada era-era itu atau Gua cuma denger ceritanya aja? dengar cerita dari teman-teman gue yang ikutan. Oh ada. Oh ada temen Ada. yang ikutan. Ada dulu emang seru banget sih era-era itu. Seru. Iya. Kayak referensi kita kan Gangland Boss, Gangland War, Choyun Fat, Adilo segala macem itu diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Oh. Iya, dulu aja sekolah SMP gue itu tawurannya tuh bukan gebuk-gebukan. Jadi gue inget banget SMP gue waktu itu diserbu. Terus ada beberapa temen yang ngisi memang. Ngisi ilmu. Jadi begitu. Cina-Cina ngisi ilmu. Enggak. Oh iya. Iya. Ada. Apa maung harimau gitu ada. Lah, Nah, lucu. dia ngisi. Seru banget orang kan ini. kalau diserbu sekolahnya hancur ya. Kalau ini tuh enggak ditungguin di depan. Kita maju keluar, mereka rombongan sekolah lain. Temen gue paling depan yang ilmunya paling tinggi. Ya udah baca-baca aja gitu. Wah gitu-gitu. Blok temen gue matanya putih, jatuh pingsan. Weh, mereka cabut kejar sekolah lain. Dia udah Gitu jadi doang? gitu doang, nggak ada apa kerusakan. nggak sampai bentrokan. berantem Nggak gitu. perlu gitu. Ternyata tenaga dalam doang. Ngadu ilmu Iya. doang. Gitu. anjir. Seru. Temen gue ada satu. Itu daerah mana Ko Ferdi? Gue Sunrise. Kebon Jeruk. Kedoyan Oh, sana. Sunrise Garden. Garden. Diserbunya gue lupa sama sekolah mana. Tapi waktu itu emang banyak yang ngisi ilmu. Ada temen gue yang ngisi ilmu. Ada yang pakai jimat. Kalau digebukin nggak berasa. Ada Itu yang Cina-Cina semua tuh yang pakai Cina jimat. semua. SMP Lucu gue banget. Cina jadi macan gitu. Aing maung, tapi sipit. Aing maung. Gini matanya. atau pakai bahasa Mandarin kok kata Iya juga kali ya. ya, iya. Iya, kan? Terus ada yang paling gila temen gue gendut gede, cuman kayaknya minta diskon kali ya. Jadi ilmunya dikit setannya banyak. Sering kesurupan di Lah, kelas. aneh gitu. banget. Wah, Aneh banget. Iya, temen cewek ada yang dicekek-cekek. Wah, gitu. Anjir aneh banget. Iya, dia. Kacau lah pokoknya dulu. Tapi era itu memang gangster, tawuran tuh ini banget sih, Lumayan kenceng ya, banget sih di kenceng. era-era itu. Berarti 80-an ya kok? Tunggu, SMP ya. 90? Enggak 87 ke 90. Iya 80-an akhir kan, 80-an akhir. kan. Tuh zaman-zaman ya itu. Itu berarti yang ikut-ikut ke sana memang dari SMP SMA udah gabung ke geng itu. Udah, itu emang SMP SMA kayak ngetopnya. Mungkin SMP lu masih yang anak buah malah yang ini pas SMA lu jadi jagoan ya mungkin. Udah 3 tahun di Lu, latar lu ya. tahu syarat gabung itunya enggak? Kagak sih gue gak ikutan. Lu nggak Gue gak ikutan? ikutan tawuran. Gue ikutannya olahraga jadi gue gak ikut-ikutan geng motor. Oh. Iya. Cuman ya gue tahu ya pas mereka misalnya datang luka-luka atau bawa penyakit lah apa gitu, Iya, pulang dari kota gitu kan. Itu. Itu kita denger ceritanya Itu. aja. Kayak kalau kita pacinkonya plesetannya aja. Benar. Kita nggak gitu. Oh, oke. Gitu. Persetannya apa? Pasukan Cina kocak. Oh gitu. Itu. Iya. Penakut kita. Atau paguyuban Cici and Koko. Gitu aja. iya. Kita mah Oke. yang aman-aman aja Yang kok aman Ferdi. aja. Udah lewat lah era-era begitu. Iya, benar. Cinta damai. Iya, terlalu takut. Berarti Ko Ferdi ini memang lahir besar Jakarta Barat. West Side.
Oh sama. Cina Jakbar. Jarang emang Cina banyak Jakbar ya di mana-mana. Lu Jakbar di mananya kok? Pasar Kopro belakang. Pasar Gang Manggis Kopro, 13. Tanjung Duren. Tanjung Duren. Lah sama. Gua di Greenfield. Oh Greenfield, dekat dong. Greenfield, Kepaduri, deket. Greenfield. Bener, Iya, deket. iya. Tapi lahir udah di situ juga atau yang di Kebon Jeruk itu? Gue lahir Gang Manggis sih. Oh emang di situ Emang berarti. anak Kecil. itu. Dulu GEAK, Gerakan Anak Gang Manggis Cie. Anjir, kayak Ada gengnya juga Ada anjing. gengnya juga. Oh. Tapi emang keras hidup zaman dulu. Oh iya? Iya pulang mukanya begini kan. Iya sih, digebrak zaman mulu. zaman dulu sih palak udah pasti. Iya, gue rumah di Tanjung Duren, sekolah di Sunrise kan. Ya. Gue nekat aja naik sepeda tuh. Nah ngelewatin daerahnya yang bukan daerah Chinese, jadi pasti dicegat, pasti dipalak, pasti di itu ya. Oh. Standar lah Cina-Cina pada umumnya. Betul. Iya kan? Lu enggak lu. Gue di Palak. Lu Ya, kan waktu masih di SD. Palembang. Iya kan. Emang di Palembang ada gitu juga? Banyak Bar. Oh ada juga Palak, dari daerah iya. juga ya kan. Ya Daerah gue pikir juga. kalau di daerah enggak tersegitunya Win. Sama di Palak juga waktu SD, SMP. Ngasih 1.000 gitu. Lumayan. Berarti lahir besar di barat. Sampai sekarang. Sekarang udah enggak. Udah. Ke ini Tangerang Selatan, Alam Sutra. Awalnya sih masih pindah waktu pas. Jadi kocaknya pas gue tinggal di Tanjung Duren Jakarta Barat, sekolah gue di Sunrise. Gue pindah ke Kedoya, SMA gue di Kemanggisan. Jadi kayak nggak mau deket gitu. Iya. Jauh mulu gitu kan gue di Sang Timur. Habis itu gue pindah kuliah jauh sekalian dah. Kuliah di mana? Di Amerika, di Columbus, Ohio. Nah, keren-keren juga sih, miskin juga di sana. Tapi keren lah. Semiskin-miskinnya di Amerika Kuliah di sih. Columbus. Kita taunya optik. Apaan? Ada kan optik Columbus. Ya nggak tahu lu doang kan yang tahu. Anak pasar baru jangan-jangan. Iya. Tahu gua. Kok Ferdi masih dapat nama Cina nggak kok? Nggak dikasih. Jadi pas Oh, bokap. ini baru nih gue ada temennya nih kali ini. Oh lu juga nggak punya ya? Nggak dapat kok. Iya, jadi bokap itu kan nama Chinese-nya Ong Han Ki. Ong Han Ki. Nah, terus jadi marganya Ong tuh. Ong Han Le, Ong Han Yu tuh bokap sama om gue. Terus mereka memutuskan, oke, mulai sekarang kita Indonesia kan. Kita pilih nama belakang. Ong itu artinya raja. Ya udah cari raja di Alkitab apa gitu. Seret. Oh, Salomo, Sulaiman. Salomon. Ya udah kita nama belakang kita seragam Sulaiman ya. Sulaiman. Gitu. Jadi Hengki Sulaiman. Jadi Udah itu Ong yang di apa ya? Artikan lah. Diartikan aja terus dicari padanannya. Iya, jadi namanya Sulaiman. Terus habis itu udah ke bawah. Udah Dapet generasi tuh. gue sepupu apa itu udah nggak punya nama Chinese. Oh udah nama Indonesia Udah aja belakangnya semua. Sulaiman aja. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi tradisi-tradisi masih ngejalanin. Nah, nggak terlalu kecuali angpauan kali ya. Nggak, karena bokap tuh dulu sekolah bahasa Belanda. Jadi di rumah juga nggak pakai bahasa Chinese. Nggak ada yang bisa bahasa Chinese. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Anjir. Iya, gue juga nggak bisa juga sih. Belanda, Inggris udah itu doang yang di rumah dipakai. Kayak gue lagi belajar lagi bahasa Mandarin. Biar nggak casing doang kan. Supaya ada kemampuannya. Kok bisa bokap pada saat itu malah fasih bahasa Belanda? Iya, dari opanya gua ke dia itu semua Hollandspreken. Jadi emang di sekolahnya pakai bahasa Belanda. Tapi Opa masih nggak ada keturunan Belandanya sama sekali? Gak ada, cuman emang kan dulu kalau nggak salah beberapa Cina itu dapat privilege yang sekolahnya justru sama yang Orang-orang Belanda Nederland, itu. ya, gitu. Termasuk bokap. Bokap, iya. Oh makanya jadi terbiasa pakai bahasa Belanda. Baru tahu nih gue nih. Iya, orang dulu banyak yang bisa bahasa Belanda. Terutama Berarti yang bokap tahun privilege. 70, 60, 70? Bokap lahir tahun 41. Berarti Sebelum dia merdeka. Iya, Lahir sebelum merdeka. Masih dar-der tuh. Lah, kayaknya kalau tahun 70 bokapnya Ko Ferdi masih muda. Iya, Di 70 film- gua Iya, dong. iya, bener, Gua bener, 70. Di film-film 75. Dono tuh masih hitam semua rambutnya. Iya kan? Iya, iya. 70-80 tuh. Iya. 75 nih gue. Ini gue era 70-an nih. Iya. Gue Lukman Sardi tuh. Tora tuh 70-an. Iya. Oh, berarti tradisi-tradisi kayak gitu sampai sekarang lu sendiri deh di keluarga lu? Paling ya Imlek-imlek nggak standar. terlalu kental. Karena nyampur lah ya. Ada Cinanya, terus
ada Natalannya, ada ini jadi kayak ya udah seadanya aja. Yang permukaan aja. Betul, Sama betul, kayak ya. gue berarti Win. Sama, gue juga kan cuman sebatas Imlek doang. Iya. Sisanya tuh udah gak ngejalanin tuh. Kayak cengbeng udah enggak. Iya. Apa? Angpau aja kan pada saat kita menerima dijalankan, begitu kita harus ngasih, nggak harus kali ya. Udahlah itu mah. Gitu kan. Iya betul, emang kita bagian nerima-nerima aja. Kalau pas keluar, Apalagi udah nikah kan wajib ngasih angpau. Iya. katanya. Iya, makanya. Tradisinya gitu. Jadi berhenti di situ tradisinya. Benar. Puyeng bagi angpau. hidup di era bokap artis besar, keturunan Tionghoa, gimana tuh Ko Ferdi? Di sekolah lu. Oh, Kan nah. orang anak temen-temen tahu dong pasti bokap artis nih, anak artis. Iya tahu. Dan... Setara Rafathar lu kok. Aduh. Iya lu setara Rafathar. Tanpa Ko Ferdi. sosmed ya. Tanpa sosmed bener. Tanpa sosmed. Coba zaman dulu ada sosmed udah kaya banget Iya lu ya. lu. Dulu punya bokap agak apa ya? Agak berat buat gue, adek gue, nyokap, bokap, kakak gue segala macam punya bokap artis tuh, kita tuh dibully sebenarnya. Malah jadi dia dibully ya? Iya, Oh, soalnya dibully? nggak tahu kenapa ya bokap itu kan kalau main karakter suka nempel banget. Misalnya Ya. waktu itu main Lupus, jadi si Om Pinocchio. Om yang Pinocchio naksir betul, Lulu. naksir Lulu. Kenalah kita berapa bulan Om Pinocchio. Oh, gitu. dicenginnya. Dicengin. Oh iya benar-benar. Ntar bokap muncul lagi di film apa, nah kita pasti kena. Nah apa namanya, pada saat gue sama adek gue kuliah di luar negeri, itu tadinya kita yang yes, kita bebas dari tekanan itu kan. Tapi tetap ada aja yang tahu, tiba-tiba bokap gue main warkop banyak banget selama gue di sana. Betul, 9 bulan. iya. Kena kita gitu kan. Karena banyak orang Indonesia yang akhirnya nonton juga. Itu dia, tiap lebaran mungkin diputar atau gimana Iya, kan. iya, benar. Kena juga tetap sampai di luar negeri orang-orang Indonesia tahu gitu. Tadi gue pikir gue udah bebas. Tapi lucunya pas gue balik 2003, jadi gue 93 pergi, 2003 balik pas 10 tahun. 93 nih ke Amerika itu? Ke Amerika, kuliah, kerja segala macam. Buset di 93 udah ke Amerika, gue baru lahir. Udah ke Amerika 93, gue baru lahir. Gue SD, TK. Mencari jurusan yang gak ada di Indonesia tadinya. Terus habis itu balik, bokap kan gue google ya filmnya udah 60 Udah segede gitu itu lah ya Iya pada saat kan? itu ya. Banyak banget. Jadi gue emang tadinya gak kepikiran buat jadi pemain gitu. Gue kerjanya waktu itu di advertising. Karena gue desain. Dia jadi creative director. Terus diajakin sama temen untuk sekolah acting gitu. Terus gue pikir ngapain gue sekolah acting, orang gue bukan bokap gue gitu kan. Iya. Habis itu lama-lama yaudah cobain aja gratis kok, trial doang sama Bang Eka Sitorus di Sakti Actor Studio. Gue cobain, di situ gue jatuh cinta sama acting. Tapi gue gak enak sama bokap. Jadi gue belajarnya backstreet. Gak enaknya kenapa? Kenapa? Kalau gue mau jadi aktor, ngapain gue harus sekolah 10 tahun kuliah. Lu gak percaya sama Amerika. gua? Gua film gua banyak kok lu gak yakin sama gua gitu. Iya, karena waktu pas dulu tuh kayak wah rumah dipakai syuting, bokap kemana-mana syuting. Kita tuh kayak udah agak jengah dengan persyutingan dan film dan segala macam. Jadi nggak kepikir ke sana. Begitu kayak mau ke film nih pap gitu. Nggak enak gua. Ngapain gua kuliah lu jauh-jauh kalau lu pulang-pulang jadi aktor gitu kan. Iya. Jadi Jadi gua lulus SMA backstreet. gue ajarin langsung. Iya. Gak keluar Jadi modal. 10 tahun lagi. Itulah jadi gue gak bilang-bilang tuh belajar acting sama bokap. Karena waktu itu pilihannya either di Bang Eka Sitorus atau di teater populer. Tapi teater populer kan tempatnya Om Slamet Raharjo dan almarhum Teguh Karya kan di situ. Jadi itu pasti wah anak Om Eki gue pasti kena. Waktu itu ada lagi teater Merah Putih kok gak salah punya Tante Ratna Sarumpait. Itu juga kenal bokap juga. Jadi gue pilihan gue salah satunya waktu itu Eka Sitorus. Yang agak indie. Yang tidak tahu siapa gue gitu. Oh. Orang udah tahu ada Sulaiman tapi tetap nggak tahu gue tuh anaknya bokap gitu. Gitu. Berarti awal-awal ngerintis ada ya pasti cukup banyak lah yang menyandingi lah nama lu dengan nama bokap. Untungnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pada saat mulai pun gak ada yang tahu Nggak ada yang akhirnya. tahu. Dan bokap juga tidak bersikap kayak. Jadi pas habis gue belajar film nih, belajar acting. Terus elementary gue ujian naskah 2 jam sama Arifin kan. Arifin Putra. Terus gue undang lah, pap by the way gue sekolah acting nih. Hah sekolah acting apa? Iya mau nonton gak ujiannya gitu kan. Dia nonton. Gak marah sih. Ujiannya ngapain kok? Mentas 2 jam.
Sendiri atau? Sama Arifin Putra play. Oh, berdua. Ada naskahnya Ada lah. naskah bahasa Inggris kita bawain. Berarti ini si Arifin juga ujian? Ujian juga. Jadi dia satu angkatan sama gue. Keren. Nah, bokap gak marah. Tapi gak komentar juga. Oh ya sudahlah. Berarti gue lanjut dong intermediate. Ya. Benar. Habis elementary gue lanjut intermediate 6 bulan. Mentas. Waktu itu masih naskah pendek. Pas yang intermediate kita jual karcis mentas naskah 2 jam. Gue bareng Arifin lagi bahasa Inggris. Bokap gue undang lagi dong. Mau gak datang nonton jual karcis nih gitu. Kalau mau gue pesenin tiketnya. Datang bareng Mas Garin waktu itu. Garin Nugroho. Nah kalau udah buat temen berarti setuju dong. Iya, logikanya sih gitu Logikanya ya. gitu. Oh dia proof nih. Dia proof nih. Jadi mulai dari situ gue mikirnya, oh ya sudah, berarti gue boleh. Oh jadi lu ngambil kesimpulan sendiri. Ngambil Bukan kesimpulan karena sendiri. bokap ngomong. Tapi bokap tuh gak ngomong ke orang. Anak gue sekarang acting loh. acting. Jadi Gitu. gue gak dibantu kayak Iya, enggak. itu juga. Enggak pakai nama besar bokap lah Bener. kasarnya lah ya. Karena waktu itu pernah ada casting film Gi. Itu kalau nggak salah dari Miles atau apa kan pemain Chinese yang muka-muka kayak gini kan jarang. Ya. Bener Mas. Jadi sempet nanya ke Om Hengki tahu nggak ada ini? Nggak disebut anaknya mah. Nggak. Gue dapetin casting gitu sendiri. Lewat network gue sendiri. Tapi gitu. gua sendiri ya kok baru tahu lu anaknya Om Hengki tuh emang setelah sekian lama gitu. Jadi bener. awalnya tahu Ferry Sulaiman. Terus nggak ngeh aja kalau lah iya ya sama-sama Sulaiman terus ayah anak. Iya. Terus Banyak baru tahu yang belakangan kayak ternyata Ferry Sulaiman ini anaknya Hengki Sulaiman gitu. Dan nggak mirip juga kan mukanya. Iya bener. Enggak. Kalau Gading sama Om Roy kan mirip tuh. Iya. Gue waktu film pertama itu Karma judulnya. Film pertamanya Joe Taslim juga. Jadi bokap jadi bokapnya gue sama Joe Taslim. Sebelahan di posternya Hengki Sulaiman, Ferry Sulaiman. Tetap pas di press conference apa nggak ada yang tahu kita Nggak anak ada. bapak. Gitu. Serius. Tapi gak apa-apa itu jadi gue. Malah jadi oke ya, bagus Jadi ya. oke, maksudnya Iya. gue gak nebeng. Terus Iya. habis Benar. itu gue juga gak perlu. Karena bokap kan apa ya, di perfilman udah lama. Terus namanya baik. Jadi kayak standarnya tinggi banget. Jadi gue daripada gue masuk udah di ekspektasi. Awas lu gak kayak bokap lu gitu kan. Iya, gue jadi kebeban sendiri iya, malah. mending santai aja. Enggak, saya bukan siapa-siapa gitu aja. Tapi kalau Ko Ferry sendiri tahu nggak kenapa awal mulanya bokap terjun Ke film, ke acting inilah. Berarti kok setelah kondisi Ko Ferry lahir, bokap udah main kan? Udah. Jadi gini, kalau dari nyokap waktu itu bilangnya dia yang ketemu sama Teguh Karya duluan. Karena dia main drama di gereja yang ngelatih Teguh Karya. Nah bokap abis itu juga aktif di drama gereja. Tapi masuk ke sanggar teater populer. Nah itu belajar semua deh dari mulai dari gulung situ. kabel, pimpinan produksi, pementasan, jual undangan. Pokoknya bener-bener lu bisa semua gitu. Bisa nulis, bisa nyutradarain, bisa make up. Produksi lah. Semua produksi itu. Nah bokap terus aktif, nyokap enggak. Nyokap ke piano kan. Guru musik. Jadi gitu. Jadi kita taunya sih bokap begitu kita udah brojol tuh. Tuh udah syuting aja gitu. Udah artis. Ya nggak necessarily langsung artis. Jadi bokap itu kayak dulu semuanya gitu. Palu gada. Lu jadiin gue pemain bisa. Lu mau suruh gue Butuh nulis kru gua bisa. Ya gue nge-kru gue bisa. Pimpro bisa. Produser bisa. Sutradara bisa semuanya. Dan semua yang di teater populer setahu saya ya semua gitu. Kayak Om Slamet tuh dia bisa semua. Pokoknya yang lulusan Teater populer Iya. emang populer tuh emang belajarnya kayak gitu. bisa semua. Baru nanti mereka spesialisasi gitu. Oh gitu. Kayak bokap awal-awal tuh nyutradarain sebenarnya film-film layar lebar. Habis itu baru udah agak berumur, capek ini nyutradarain. Udah main-main Main aja, aja. Main aja ya. Iya. Berarti dari keluarga inti bokap nggak ada yang kayak, maksudnya kan Cina kan pada umumnya kenapa nggak toko aja sih Iya. lu gitu-gitu? Kenapa? Berarti Ko kayak Ferry gitu? bukan keluarga pedagang nih. Enggak, bukan dagang. Karena dari nyokap, bokap gue, kakak gue even sekali pun kita tuh nggak ada yang berdagang, semuanya ke seni. Oh. Nyokap seni musik, bokap seni peran. Akhirnya gue tadinya gue seni gambar ya, desain. Akhirnya gue ke seni peran juga. Terus kakak gue yang udah IPB chemical food gitu, tiba-tiba jadi penulis buku anak sekarang. Kayak keseni iya, juga kayak gitu, kebawa ya? kebawa semuanya. Iya, adek gue aja nih masih dia piano bisa, gambar sedikit-sedikit. Tapi dia satu-satunya nih yang masih di luar di Sweden. Tapi sekolahnya tuh kerjaannya tuh masih
yang di luar seni lah istilahnya. Oh. Kalau lu kenapa memilih periklanan kok? Nah awalnya waktu gue mau kuliah itu TV swasta lagi mulai ada. Tapi kayak cuman punya 3, cuman RCTI, SCTV sama Antv atau apa gitu. Apalah TV gue lupa. Terus kayak mulai ada TV iklan. awal-awal ya? Awal-awal. TV awal. Dulu. Nah itu tiba-tiba TV jadi ada iklan. Dulu kan gak ada. Ya. Oh iya ya. Iya TVRI gratis dulu kan. Iya. Tiba-tiba ada iklan. Terus habis itu Oh RCTI SCTV aja mesti pakai parabola ya awal-awal ya? awal-awal pakai box apa Iya segala macam kan. benar nggak Nah, kayak TVRI. Jadi mikir ininya adalah berarti 4 tahun lagi advertising akan marak. Nggak ada tapi jurusan advertising di Indonesia. Karena di Indonesia belum ada familiar, pekerjaannya. iya. Masih yang kayak perusahaan iklan dari Jepang, dari Eropa, dari segala macam kan. Jadi pikiran cari yuk desain tapi yang fokus ke marketing advertising. Ya udah akhirnya harus cari di luar gitu. Cuman pas gua lulus 98. Jadi nggak jadi pulang, jadi gue stay. Stay di sana. Makanya sampai 10 tahun itu. Sampai 10 tahun. Berarti sempat kerja di sana. Sempat kerja di di bagian sana. periklanan juga. Sempat bikin company sendiri juga bareng teman-teman. Oh, Di sempat sana? Ada. sempat kerja berkarir di sana berarti untuk di Tadinya nggak kepikiran pulang gue. Kalau mereka nggak perang Irak mungkin gue nggak pulang. Serius. Amerika salah milih presiden tuh bukan cuma sekarang. Waktu awal juga udah ngaco. itu perang Irak tuh yang 2003. Bin Laden ya? Iya kan Yang Osama tiba-tiba kan. abis 2001 9/11 awalnya kan ke Bin Laden kan. Iya. Terus tiba-tiba 2003 tiba-tiba Saddam Hussein. Oh iya benar. Iya, tiba-tiba Saddam Hussein itu kan. benar. Harusnya tuh kalau nggak salah Amerika tuh presidennya Al Gore mestinya. Terus udah menang nih. Yang Florida tuh dihitung ulang sampai George W. Bush menang. Makanya Amerika abis itu langsung Iya. itu gue Eranya baru George pikir Bush. memutuskan pulang aja deh nih gitu. Amerikanya nggak enak Ngaco nih udah Amerika. ngaco, iya. Berarti company yang lu bangun di sana udah? Nah, sampai diterusin di sini. Namanya Semut Api Koloni. Kita bikin di Chicago bareng teman gue Dani Wiryanto, Ferdinand Sinaduma. Nah, sekarang mereka Itu orang Indonesia semua. Orang Indonesia, teman-teman SMA gue. Oh, yang kuliah di sana. Kuliah di sana. Kita kumpul bikin company. Akhirnya dibawa ke sini sama Dani. Bertahan berapa lama terus dibeli Jarum kalau nggak salah. Dibeli Jarum akhirnya jadi gede tuh Semut Api Koloni. Gue gak tahu sih sekarang posisinya Semut Api udah kayak gimana. Tapi Dani dan Ferdinand temen gue tuh mereka tetap ada di sana. Oh, lu udah enggak? Guanya enggak. Waktu Cabut. itu gue gak mau pulang. Guanya masih yang enggak lah gue bertahan. Oh. Kan waktu itu kayak semua orang yang gak pulang itu mau istilahnya mau dicek semua backgroundnya apa segala macam. Jadi takut agak ada penyusup. Takut ada penyusup lah, terus yang negara dengan bangsa Islam terbesar juga disorot gitu iya. kan. Jadi gue yang udah gue stay aja di Columbus gitu. Mereka kan di Chicago tuh kota besar agak ngeri tuh pada pulang. Takut dicek. New York juga banyak dicek, LA banyak ditangkap. Kuliah banyak yang nggak bisa balik. Pokoknya lagi kacau banget tuh 2003. Ngeri banget berarti Amerika pada saat itu ya. Makanya jadi gue pikir, gue udah di dalam Amerika, udah gue stay aja. Tapi lama-lama ekonominya makin jatuh, kerjaan makin dikit. Habis duit gue lama-lama makin berat. Makin berat. Mending gue pulang aja deh. Udah gue pulang. Gue pulangnya aja waktu itu mikir-mikir. Mana ya yang paling cepet yang gak lewat LA sama New York. Supaya gak lewat imigrasinya sana. Jadi gue dari Columbus, Chicago itu ada yang langsung ke Jepang. Oh. Jadi gak lewat New York, gak lewat LA. Kalau lewat imigrasi apa ininya? Ketahan. Takutnya. Nggak boleh keluar. Karena gue pernah kerja di sana tanpa H1B visa. Tanpa visa kerja. Jadi bener-bener freelance. 3 tahun gitu pernah gue. Takut kelacak. Lah apa segala macam. Ribet nanti. Iya, makanya. Gue belum balik ke Amerika lagi nih sampai sekarang. Dari 2003. Iya. Gitu. Kalau ke Amerika ada teman kita namanya Panji. Oh iya benar. Numpang aja di sana. Tapi dia di New York ya. Aduh, dia Iya, imigrasinya ribet. Iya bener, di Queens dia. Ketemu di Chicago aja boleh gak? Mau di tengah-tengah. Ketemu di tengah. Nah itu orangnya juga lagi di sini. Oh lagi di sini juga. Lagi di Indonesia Sini dia lagi balik. sampai September kayaknya. Ya. Good luck ya Amerika ya. Berat dia pun mengeluh berat. Masalah berat di Amerika. Presidennya kocak. Sekarang banget sih. Komedian presiden. Udah bener main di Home Alone aja loh. Iya. Referensinya. Ya kan ada kan extras Ada, kan di ada. Home Alone tuh selisipan di hotel tuh di Iya, hotel. Sama Kevin gitu. Acting gitu aja udah cukup dah. Gak usah lah. Gitu-gitu.
Berarti balik 2003 ke Indo. Itu langsung acting enggak? Kerja Enggak, dulu dong. Kerja dulu, Gue kantoran. awalnya itu gue di advertising agency ngerjain semuanya lah. Terus salah satu advertising agency temen gue ini kan gue sebagai creative director freelance megang promo film. Film Jomblo waktu itu pertama kali. Jomblonya Hanung. Iya, Yang main debutnya Ringo tuh. Ringo, Iya. terus Christian Sugiono, Denny Sadiswara sama Rizky Anggono. Rizky Anggono. Olip. Itu ada 9 bulan fase promo yang mau dia dibikin gitu. Nah itu gue terlibat di situ. Pertama kali promo film yang gue pegang itu. Setelah itu Cinemart yang Fer lu freelance apa full time? Freelance sih, salahnya gue nggak di brief dulu sama teman gue. Ya udah lu di sini aja. Akhirnya gue ditarik sama Cinemart, semua promo film Cinemart gue yang pegang. Maaf saya mengambil istri Anda, Iya. Pocong yang gantung pocong 6 meter di Asia Afrika itu gue yang bikin sampai Ketika Cinta Bertasbih 1-2 tuh. Itu terakhir. Berarti lama juga ya. Lama. Ko Ferdi ngantor ya. Jadi gue mikirnya gini, gue suka film daripada gue mikirin iklan untuk semua produk, gue fokusin di film aja. Memang basicnya lu emang seneng nonton. Emang seneng nonton, emang suka film dan segala macem gitu. Jadi ya udah pas dari situ tuh kayak gue menentukan industri. Gue cuman mau di film Jadi gue main film juga, megang promo film juga, terus Karena ngerti lah ya industrinya akhirnya Iya. 360-nya. pengen nyutradarain tuh sebenarnya udah dari 2000 awal. Pengen nyutradarain film dan segala macem. Cuma baru kesampaiannya belakangan setelah pandemi. Film apa pertama berarti itu? Film apa? Direct apa film main? Direct. Direct. Kalau main kan yang tadi kan katanya yang Sama yang bokap. sama bokap. Enggak, itu film pertama sama bokap. Oh itu film pertama sama bokap, tapi bukan film sebelumnya pertama udah main. ada. Bukan, itu film ke-8. Ya udah film main dulu deh, baru kita film direct. Pertama kali layar lebar itu Jakarta Undercover. Jakarta Undercover. Lukman Sardi, Christian Sugiono, Luna Maya, terus sutradaranya Lance waktu itu. Tahun 2000. Enggak, bukan undercover yang baru, yang lama, yang dulu. Ini yang penulisnya Joko Anwar. Oh. Iya. Kan akhirnya dibikin lagi kan, Rex bukan? Cinema. Kalau masih inget Rex Cinema dulu kan banyak banget tuh film laku tuh dari Rex Cinema. Ada apa namanya Alexandrianya Alexandria. si Julia Estelle Julia Estelle, Albar, terus ada dulu Nirina sama 30 Hari Mencari Cinta. 30 Hari Mencari Cinta. Aduh, bagus Iya. banget itu. Pokoknya itu dulu tuh Rex Cinema tuh hitsnya banyak banget. Ya. Iya, Rex Cinema. Nah salah satunya waktu itu ngeluarin Jakarta Undercover. Itu film pertama lo. Film pertama gue. Nah terus habis itu film pertama sama bokap kayaknya Karma. Jadi sebelumnya ada film pendek, nah judulnya Cinta, CINA-nya besar, T-nya kecil. Cina tapi T-nya kecil itu. Film pendek pertama sama bokap, film layar lebar pertama sama bokap Karma. Tapi pada saat syuting film bareng sama bokap itu masih tinggal serumah lo? Masih. Tunggu. Iya masih. Lah callingan bareng. Enggak jemputan satu mobil doang. Benar. Jemputan satu mobil. Ya kan kalau satu scene, kalau Iya, enggak kan iya. enggak. Iya juga. Belum tentu. Tapi benar. Jadi kocaknya ya kan karakter gue jadi anaknya bokap. Terus habis itu karakternya tuh agak-agak inilah agak off gitu kan. Jadi dia tuh nggak ada. Jadi scene-nya banyak tapi nggak ada dialog. Yang menulis Salman Aristo waktu itu emang Mas challenging Salman. banget gitu kan. Kayak horornya tuh kayak horor yang suasana gitu. Nah dialognya cuma satu nih, 50 scene kayak dialognya cuma satu kata. Terus gue bilang akhirnya sama Astradanya, kayaknya nih karakternya berat ya. Jadi gue begitu udah make up, udah kostum, gue ngurung diri di kamar ini ya, gue bilang gitu. Jadi gue nggak ngobrol sama pemain. Nah gue pikir kan ya udah ya, gue cuma taunya kayak gitu. Ternyata kata sutradara apa produsernya itu gue diomongin. Karena kesannya sombong. Kagak mau berbaur Iya. gitu. Padahal justru lagi berusaha Karena waktu itu kan mendalami. baru film-film awal gue Iya. kayak belum bisa keluar masuk gampang lah gitu. Nah yang lucunya bokap gue yang belain gitu. Jadi ternyata katanya iya tapi Om Hengki itu yang jelasin tuh akhirnya ke pemain. Oh enggak itu dia lagi pendalaman. Tapi karena pada saat gini. itu pemain tahu Om Hengki Lu udah anaknya. bokap, udah tahu. Tahu gitu. Cuman gue nggak tahu gue dibelain sama bokap. Gue tahu aja dari orang lain justru gitu. Menarik sih. Akhirnya tuh
udah banyak sih sama bokap akhirnya 7 hari 24 jam bareng, Rumah Maida juga bareng, Reuni Z bareng Ya, juga. Reuni Z, Iya, Kang Soleh. Iya, ada 8 apa 9 film lah bareng sama bokap. Sering dikoreksi-koreksi gitu enggak? Haha, lucunya gitu sih. Selalu argumen. Oh, perdebatan banyak. Pasti perdebatan. Karena bokap dari teater populer, gue dari Bang Eka kan. Punya pandangan yang berbeda. Jadi ya gitu. Suka debat. Lu harusnya gini gitu. Tapi di lokasi. Iya gitu deh. Pokoknya behind the Terus scene. kalau udah mentok coba mana di rumah begini, langsung bawa kondisi rumah keluarga. Enggak dong. Enggak nyampe situ, 2006 kayaknya gue udah pindah deh rumah sendiri di Karawaci. Ya. Gokil juga ya. Berarti berakting juga, ngurusin produksi juga. Berarti akhirnya kurang lebih ketika Ko Ferdi main di sebuah film dan ngelihat misalkan ya, kok promonya gini sih? Ada gatal-gatalnya dong. Sangat. Ada dong kayak, aduh harusnya ini film lu tahu ini, gue tahu ini film bagus nih, skripnya bagus apa. Iya. Aduh kok pemasarannya gini sih, harusnya bisa gini. Gatal dong. Sangat gatel. Tapi ya kita maklumin lah kadang-kadang gak ada budget. Atau misalnya gak ada orang yang megang gitu. Oh iya. Jadi orang yang megang misalnya taunya ya di sosmed begini-begini doang gitu. Padahal sebenarnya materinya bagus kayak gitu. Iya. Terus kadang-kadang mereka mungkin perusahaannya yang sangat besar. Jadi tuh sekali ngeluarin film kayak 3 gitu. Jadi tuh udah template banget. Pokoknya semua begini, ada countdown-nya, ada poster rilisnya, ada apa-apa. Udah kayak gitu semua sama gitu. Jadi ya sayang sih. Karena harusnya tiap judul treatmentnya beda ya, harusnya dipikirin. Karena kan target penontonnya beda-beda. Masuk Gitu. Harusnya dengan dulu kan gue waktu promo tuh belum ada HP yang ada sosmed segala macam. Kita nge-grab atensi mereka tuh lebih sulit. Kalau zaman dulu gimana? Iya Ko Ferdi? promonya. Kalau nggak ada sosmed nih, berarti kayak itu yang bikin activation yang bikin kehebohan, gantung pocong. Iya kadang-kadang gitu, tergantung sih. Kita nyari siapa nih target audiensnya. Kalau misalnya kayak yang bisa pakai billboard atau apa namanya baliho, pakai itu. Ada yang misalnya lewat aktivasi sekolah. Jadi kayak waktu itu misalnya sering banget kan dulu tuh pulang SMA, toto di lapangan sekolah udah ada yang ngeband. Band yang bawain dari soundtracknya kayak gitu. Oh, Jadi baru nanti tergantung. ada apa dikasih tahu ini tuh ini. Ya ini lagi promo ini, toto ada di surprisein meet and greet sama pemain gitu. Jadi biasanya tuh kita nyari bagaimana cara ketemu sama penonton. Nah sekarang sebenarnya ketemu sama penonton kan cuman dari sosmed doang. Cuman jadi males kayaknya. Kalau yang gue lihat ya promo sekarang tuh ya udahlah pasti udah lihat lah mereka gitu. Nah cuman kan mereka cuma jadi tahu ya, tapi tidak merasakan pengalamannya. Beda lah lu misalnya lu pulang sekolah nih. Tuh wah Peter Pan ada di lapangan sekolah gua. Feel-nya kan beda. Begitu itu film Alexandria misalnya keluar, lu jadi pengen nonton karena kemarin ada di sekolah gua mau nonton ah. Benar. Beda sama yang ada 5 hari lagi main. Dah scroll lagi kan. Beda feel-nya. Nah itu yang gue rasa kayaknya promosi sekarang tuh harus ngasih experience ke penontonnya supaya penontonnya mau ke bioskop. Tapi Ko Ferdi sendiri masih ngurusin gini-ginian sampai sekarang? Enggak sih. Udah enggak? Enggak sih. Dulu sih kadang-kadang masih mikirin kalau ada yang nawarin gitu, boleh lihat dulu gak skripnya, boleh gitu. Kalau emang wah keren banget, mungkin gue mau gitu. Karena panjang Pak nafasnya Pak. Bener sih. Iya kan? Kadang-kadang dari filmnya dibuat, gue udah mulai promo. Filmnya tayang, selama di bioskop, gue bisa 6 sampai 9 bulan. Kan saya ada kerjaan yang lain juga. Bener. Iya. Kalau nggak ini banget. Gitu. Berarti Masih mendingan ngedirect sih. Oh lebih enak ke direct. Meskipun panjang ya. Direct kan mulai dari script development, shooting, post pro. Tapi gue masih lebih nikmatin ngedirect. Oke, masih ada nilai plus di kenikmatannya. Betul. Tadi film pertama apa yang lu direct? Jadi gini, awalnya mungkin produce dulu. Gue waktu itu sempat produksi film bareng Om Fauzan Rizal, Om Pao. Om Pao direct, gue produce. Itu judulnya Anak Garuda. Nah, cuman ternyata tadinya gue sebenarnya nggak mau produser karena gue emang bukan kesana kayaknya. Tadinya gue pengennya Arifin Putra waktu itu partner gue di Lingkar Merah untuk produce. Gue mau jadi
kodirnya sebenarnya. Gue mau belajar dari Om Pao gitu. Cuman Om Pao bilang kalau lu produce lu boleh kodir. Oh iya deh. Yaudah deh. Diiming-imingin. Diiming-iminginnya itu. Iya, jadi gue akhirnya gue bisa duduk di samping monitor bareng Om Pao nih belajar ya udah. Tapi ternyata emang jadi produser tuh kayak ngejinakin bom tiap hari. Jadi gue kayaknya enggak deh, makasih gitu. Deg-degan ya. Deg-degan karena ada aja gitu. Iya Hari sih, ini masalahnya. ini apa ada pemain dia sama ibunya nggak bilang sama talent keluar kota, terus sekarang ibunya kecelakaan. Aduh. Anaknya nggak mau syuting, mau nungguin ibunya rumah sakit. Ribet, Mati gue. gimana? Iya, kayak gitu yang gimana lagi. gimana Iya, ya? Ada aja tiap hari itu ada aja kalau ada produser aja. ya. Apalagi waktu itu kan filmnya 10 hari di Indonesia, 10 hari di Perancis gitu kan. Wow. Lebih ribet lagi urusan sama sana yang 12 jam kerja apa segala macam gitu. Jadi gue akhirnya kapok jadi produser. Nah, gue ngedirect. Nah, film pertama itu Ronggeng Kematian. Ronggeng Kematian. Kemarin itu rilis di bioskop seminggu sebelum Siksa Kubur dan KKN. Gitu. Jadi Horor juga? Horor. Wah. Berarti baru-baru berapa tahun kemarin ya? 2023 ya. 2023 2024 lah. Sebenarnya gue syuting udah lama, cuman filmnya nggak keluar-keluar. Terus tiba-tiba PH-nya nelfon, yuk kita tayangin nih gitu. Ya biar gue kerjain lagi ulang post productionnya, habis itu langsung dirilis. Sekarang adanya di Prime. Oh di Prime. Oh di Prime Video, Ronggeng Kematian. Betul. Kalau Coverdi itu film semua diambil atau tetap ada sortirannya nggak sih kok? Oke, dulu ada rumusnya gue. Kalau film kan gini ya, gue masuk karir pertama sebagai pemain udah telat. Umur waktu itu udah 30-an. Oh. Ya kan? Muka begini. Dan terus terang muka gini dulu sulit nyari Perannya. nyari orang yang mau tuh susah. Belum ada drakor. Muka kayak gini tuh belum general. Iya maksudnya Asian face tuh nggak jadi pilihan lah ya. Nggak jadi pilihan. Bener, Even bener. di iklan aja jarang diminta. Iya. Gitu kan. Jadi gimana nih caranya nih? Gue udah cinta banget sama acting. Gue mau berkarir di sini. Dan gue ngeliat diri gue sebagai produk, kan gue dari advertising. Iya. Oke, produknya gini ya. Gak ganteng gitu kan. Gak bisa dapet kerjaan dari penonton nih. Kalau gak ganteng kan. Iya. Gak ada bulenya, gak ada apanya gue gitu. Terus mukanya Cina banget. Ya kan, ya udah. Salah satu yang gue harus naikin refreshnya adalah gue sekolah. Gue sekolah, gue belajar. Skillnya. Jadi paling gak skill gue. Karena waktu itu belum banyak yang sekolah. Semua kan dari gadis sampul lah. Misalnya dari karena model. cakep aja terus Ya, ditarik. Terkenal ditarik. Oke, gue main live freshnya, gue belajar. Nah, terus pemilihan karakternya. Oke, kalau gue nyari karakter-karakter yang ganteng-ganteng udah mungkin kalah gue sama yang bule-bule itu kan. Jadi gue cuman milih cari karakter yang orang gak mau. Yang aneh sekalian. Terus kalau enggak, gue gak mau bapak-bapak. Meskipun gue udah 30 pada saat itu. Karena gue gak mau yang begitu masuk udah jadi bapak-bapak Cina, malas banget kan. Kedua, gue juga gak mau karakter Chinese. Gitu, supaya gue gak dicap, ada nih karakter Chinese begitu baru dipanggil. Jadi gue ambil karakter yang aneh aja pokoknya. Kecuali kayak Karma, kebetulan karakter Chinese-nya aneh jadi Hayu gitu kan. Oke. Dan sama bokap, terus ada teman-teman yang nulis juga Salman Aristo apa segala macam. Jadi kayak wah ini film harus ikut gue. Either itu atau gue pengen banget kerja sama direkturnya atau produsernya atau PH-nya. Ya sisanya kalau itu semua nggak ada ya paling nggak uang sakit kepalanya lumayan. Iya itu aja terakhir sih. ya tuh. Terakhir. Ya, berarti lu memang berarti lu memang tidak mau terlalu diidentifikasikan kayak lu butuh aktor Cina, udah Ferdi Sulaiman aja tuh. Lu nggak pengen gitu tuh justru. Nah, masalahnya gini. Ini masalah sampai sekarang ya. Yang gue jadi surprise adalah bahwa orang Indonesia itu tidak mengakui orang yang bermuka berbeda. Kayaknya dia bukan orang Indonesia, dia karakter Chinese gitu. Atau dia karakter Timur gitu. Tapi kalau misalnya di kita nih ada film Indonesia, kita kayak harus capek-capek mikirin kenapa ya ada karakter Cina di sini ya gitu. Padahal dia orang Indonesia kan. Iya. Karakter Indonesia mah Indonesia aja. Gitu kan. Iya, Jadi iya. aneh kalau misalnya sekarang ada filmmaker misalnya bilang sama gue, wah kemana lu syuting ya? Iya. Wah gak ngajak-ngajak. Wah gak ada karakter Cina gitu. Kan gak harus ya. Lah kan gue karakter Indonesia. Lu bikin film Indonesia kan? Lu bikin film Indonesia kan? Bener juga ya. Orang Indonesia kan mukanya ada yang kayak gini. Bener. Begitu mukanya bule, oh itu orang Indonesia.
atau blasteran Arab gitu. Wah itu orang Indonesia. Iya. Tapi kalau yang sipit-sipit gini bukan Orang Indonesia Cina. nih, karakter Cina. Bener. Nah itu rancunya sampai sekarang. Iya, 20 tahun gue bener. di industri, Bener, rancunya sampai bener. sekarang. Oh anjir. Iya bener, masuk akal Iya. kok, masuk akal. Sampai sekarang Padahal udah tuh- ditolongin drakor, udah ditolongin dracin dan Nah ini segala dia macam. orang New York, orang nah, New York. nih salah satunya orang New York. Orang New York. Orang New York. Iya kan? Ya peluk Boleh, dulu, silakan, Infam. Peluk dulu. Tiba-tiba gitu. Panji Pragiwaksono. Inilah teman lama sudah tidak bertemu. Kita tanya sama dia ya, benar nggak? Kalau Boleh pakai di film mic aja nih. Apa kok? di film Indonesia, Iya, iya kok. Saya aktor banget nih. Saya sama. dia sudah jadi director juga, Iya. cameraman juga. Ya kan? Yoi. Pokoknya kalau gua ngedirect film lu dijamin minimal 170.000 lah. Ya 170.000 jangan minimal dong. Ya, coba deh. Kita coba deh. Dikit tadi masuknya telat. Iya. Ji, kenapa lu udah bikin film 2 kali ya? Iya. Kenapa nggak ada gue? Mau jawaban sebenarnya nih. Jawaban sebenarnya. Iya. 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 Gua gak suka Cina. Langsung to the point anjing. Gue make sense. Karena ada yang bilang dia nggak mau ajak. Gue bercanda itu. Bercanda lu. Bercanda. Bercanda lu lagi. Karena ada yang bilang, wah di film gue nggak ada karakter Cina. Oh, orang lain tuh pernah ngomong gitu. Iya, padahal filmnya film Indonesia. Menurut lu gue Indonesia? Indonesia gak masuk akal tuh argumen kayak gitu. Iya. Karena begitu yang blasterannya berbeda, bukan Chinese misalnya Jerman atau Arab. Ada. Indonesia. Iya. Iya, tapi kalau Gua kasih tau jawaban sebenarnya. Apa? Film Bandara Darurat, karakter Cinanya diisi sama Bari. Bener kan? Maling. kuotanya habis. Hah? Kuota. Harus sesuai presentasi rakyat Indonesia memang. Gue juga lupa gue kenapa gak ada lu. Tapi mungkin sebelum gue ngejawab pertanyaan kenapa di film gue gak ada lu. Gue butuh juga pertanyaan kenapa di film Ernest gak ada gue. Di film Ernest gak ada gua. Gak usah lu. Gua. Gak ada juga. Gak usah lu pada, gua juga gak ada. Kita semua gak ada. Berarti kita nunggu nih. Kita nunggu. Nunggu semua kita. Rakyat Indonesia. Jujur kalau Imaginary bikin film Pachinko sih fix 18 juta penonton sih. Amin. Jujur. Ya. Amin. Ada guanya gak kira-kira kalau film Pachinko? Ada lah, masa Pasti gak ada. ada? Ada guanya gak tapi? Nggak tahu kalau Nggak itu. tahu. Lu kan di New York. Kok bisa anjing? Lu di Panji tiba-tiba. Iya benar, masuk akal, masuk akal. Iya masuk akal. Dan itu masih sampai sekarang. Iya. Iya karakter Cina. Kenapa ya kalau Iya. harus ada border gitu ya? Iya. Padahal gini, gue dulu kan di Amerika lumayan lama, terus gue ngeliat memang orang hitam mengalami itu. Bahwa mereka film Amerika kalau nggak butuh orang hitam nggak dimasukin orang hitamnya. Ya kan? Seolah-olah kalau ada orang hitam masuk sebagai karakter harus Stereotip banget. Iya, ngomongin Iya. ke orang hitam Berarti kayak gitu kan. karakter Cina, orang Cina pun seperti itu di sini. Awalnya gitu kan. Begitu Yang mesti OE. jualan obat, jual HP, baru iya, kita ditanya, baru. ada waktu nggak gitu kan. Iya. Makanya gue hindarin tuh yang peran-peran kayak gitu. Oh. Nah, begitu masuk 2000-an, Amerika udah mulai politically correct. Jadi dia yang mau masukin orang hitam ya karena orang hitam is one of Bagian dari orang Amerika. populasi aja. Akhirnya dijadiin presiden, akhirnya di ini, bener kan? Akhirnya kita nggak perlu ngelihat orang hitam hanya sebagai bahwa orang hitam ya. Mereka orang Amerika aja. Iya. Dan sampai sekarang kalau lu lihat film Amerika, ada yang India, ada yang Chinese, Iya. ada yang American American, Bener. udah nyampur gitu. Film Malaysia pun begitu kok. Mereka akui bahwa orang Malaysia tuh isinya ada yang Melayu, ada yang Cina, ada yang India, ada yang gitu. Film kita doang enggak. Masih kayak gitu Masih ya? dikotak-kotakin. Gitu. Belum, Pokoknya mungkin kalau belum. butuh sesuatu yang peran yang Cina banget baru dipanggil. Iya. Kalau gitu. enggak ada tuh Nggak kayaknya. ada gitu. Kayak misalnya pertemanan nih SMA gitu kan. Sebenarnya kan satu kelompok itu bisa represent Bener. orang Indonesia semua gitu. Iya. Gitu. Mereka harus alasan, nanti nyari bapak ibunya harus Chinese juga ntar apa gitu. Jadi kayak diberatin gitu. Bener lagi, bener anjir. Gue baru jadi ngeh. Sekarang jadi tarik mundur nih kok film-film Indonesia yang pernah gue tonton dulu. Iya masuk akal. Pasti ada gitunya. Pasti. Nah, itu Kenapa gue gak ya? tahu kenapa. Harusnya udah gak usah lah Harusnya ya. enggak ya. Harus zaman gini, hari gini. Ya mungkin dari elu bisa jadi mengubah. Oh nggak harus dari gua sih. Sebenarnya kayak gue kemarin syuting sama Morgan kan. Terus gue kagum sama dia bahwa dia pakai
O-nya W-nya di belakang pakai buat nama belakang dia gitu. Gue bilang, gue sih salut sama lu, gue bilang, lu berani pakai nama Morgan Wee gitu. Padahal kan itu bisa jadi bikin lu segmented dan ini. Tapi ternyata enggak. Morgan betul. tuh dipakai Ya di segala udah, film. Morgan, Enggak benar. sebagai bukan Chinese actor karena gitu. rasnya juga, Iya. benar. Iya, Dion juga. Karena gitu. ganteng juga sih. Iya. Jadi gue rasa ya itu juga. Iya. Poin utama sih itu. Kayaknya itu jadi nggak peduli Cinanya. Iya. Dion. Tapi gue Dion, Morgan itu gue salut karena Iya, mereka yang ngebuka jalan akhirnya yang Iya, gue iya. nggak harus ngambil peran-peran yang Iya. Cina. iya segmented gitu. Iya, tapi emang peran lu juga kalau yang gue tonton di beberapa film sih emang ya beragam aja ya. Akhirnya Nggak gue stereotype kejebak ya. di antagonis katanya. Wah selalu main jadi antagonis katanya gitu. Emang iya Tapi nggak apa-apa sih. Mending antagonis daripada kejebak di Cina kan. Kejebak di Cina. Lucu banget. Iya. Iya. Ya kalau kejebak di antagonis kan antagonis cuma perang. Iya, Kalau iya. Cina kan sehari-hari. Terlalu dekat ya. Iya. Terlalu dekat. Kalau antagonis, Iya. oh itu acting kok gue aslinya nggak gitu. Tapi kalau Cina, lu Berarti kalau yang paling parah Cina antagonis ya? Jangan ya, gak boleh. Jangan. Oh gue pernah gini, ada satu film sama Jamie Aditya waktu itu. Jadi, nah itu requestnya adalah gue jadi musuhnya Jamie Aditya. Kita punya toko seberang-seberangan, travel waktu itu. Terus gue diminta logat Cina. Yang licik, jahat, apalah gitu kan. Iya. Terus gue kayak lagi mau ngerombak anggapan itu gitu. Terus gue bilang, waktu itu sutradaranya Awi. Oke nggak apa-apa gue casting pakai logat ini dulu. Tapi nanti gue cariin ya karakternya ya gitu. Kayak gue belum serk nih kalau di main ini kayak gitu. Terus akhirnya gue punya pikiran gini, kalau film Amerika pada saat itu biasanya penjahatnya kalau nggak logatnya British, Russian, bener gak? Iya. Karena mereka kan mau nge-brainwash kita, orang Betul. Rusia jahat betul, gitu betul. kan. Gitu Kalau kan. itu kan emang politik banget tuh Politik film Amerika banget. tuh bener. Jadi akhirnya gue bilang, dan itu gue pas syuting sih baru ngasih tahu. By the way, karakter lu gue bikin jadi Malaysia ya. Kan kita mau musuh bersama nih. Jadi Cinanya Cina Malaysia gitu. Gue bilang gitu. Dan itu gue bilang, ini gue udah ganti semua dialognya jadi Melayu pokoknya lu terima jadi. Udah akhirnya pas lagi di lokasi dites gimana gini. Akhirnya langsung. Jamie gak tahu tuh. Jamie reading ngomong gak gitu soalnya. Iya. Kok lu gitu logatnya? Iya gak apa-apa ini udah di-proof sama Awi. Gue bilang. Akhirnya gitu. Oh gitu. Lucu banget. Iya jangan Cina jadi antagonis dong. Bener. Tetangga Bener. aja. Bener. Setuju kan? Setuju. Iya. Tapi masih selalu, gue jadi ingat ini nih kok. Kemarin tuh gue disuruh casting. Gue sama Erwin dapat nih castingnya. Nah, wes. Undangan castingnya. Tapi disuruh Logat Cina. Logat Cina apa bahasa Cina? Bahasa Suruh bahasa Cina Mandarin. bilang. Gue kayaknya enggak dah kalau gini-gini. Gue gak bisa. Pertama gue gak bisa. Oke lah memang acting itu kan bagian dari ya lu mencoba dong gitu. Tapi enggak deh gue deh kayaknya. Iya. Maksudnya kenapa harus jadi Cina mulu sih gitu. Bener, Akhirnya jadi nyambung nih sama Koverdi nih kayak. Iya. Peran Cina disuruh jadi Iya. kita padahal ada loh Cina yang memang tidak bisa bahasa Cina ada dan Banyak. itu part of Indonesian gitu kan. Saya salah Iya satunya. itu orang yang Indonesia aja gitu. Iya, Iya. tawaran casting beberapa Iya, mesti suruh orang Cina jadi bahas- orang Cina. Logatnya harus logat yang lu Bener. olang. Mesti kayak Iya, gitu kadang bener. beberapa. Bener. Iya Gua kita kayaknya- berarti masih film Amerika di tahun 80-90 Iya masih stereotip. Kejebak di Iya. situ. Masih ya. kejebak di Kita stereotip. butuh 20 tahun lagi mungkin buat dewasa. Iya, kita harus rombak ini, Bang. Iya. Enggak itu tuh gara-gara kakeknya enggok. Gara-gara kakeknya enggok bikin karakter itu jadi kejebak Cina tuh harus kayak dia. Lu olang jangan begitu lah. Iya, lu olang itu tuh. Di Sidul juga ada tuh kan? Baba Liong. Siapa? Bukan. Yang di Dul seriesnya. Ada juga tuh. Lupa Ada ya? Nah, gue waktu pas kemarin diminta jadi main di seriesnya Dul, untungnya udah beda sekarang. Oh. Jadi dia ya udah biasa aja. Enggak harus ngomongnya. jadi Cina. Iya. Enggak harus jadi Cina yang banget. Gitu. Iya itu kayak. Tapi keren. Kakinya manggok Keren. keren. Bapaknya juga keren. Enggoknya? Boleh lah. boleh lah. Anggok baik. Lu udah banyak film gini kok, susah gak sih maksudnya untuk belajar peran untuk mendalami suatu karakter di film, dari film kan berbeda-beda terus pasti. Metode Iya, anjir. anjir, Ada metodenya. Gue lagi metode nih. Sebenarnya sih itu gunanya gue buka kelas juga ya. Karena bahwa bagaimana skrip itu kalau kita bedah
nanti jadinya lebih mudah. Karena semua udah dikasih di situ Iya, sebenarnya. ada teorinya ya. Ada teorinya Benar, bahwa benar. orang kan istilah bikin rumah nggak sembarangan gue pengen rumah kayak gini ya gambar gitu. Enggak kan. Ada strukturnya, mandor baca, tukang baca, insinyur baca, ya udah dibikinin itu pasti jadinya bener. Nah skrip juga kayak gitu. Yang baca tuh dari departemen sinematografi, Benar. art apa segala Benar. macam. Aktor harus bisa bacanya kayak gitu juga. Sebagai kolaborator gitu. Nih ngomong apa sih ini skrip? Ya kan? Romeo and Juliet misalnya. Mau ngomong apa sih naskahnya? Oh cinta lebih kuat dari segalanya bahkan kematian. Wah anjing berarti dari ujung ke ujung ini cinta dihajar terus nih. Sampai akhirnya salah satunya maut gitu. Menang mana nih? Masa sih mati? Mati lu. Oh berarti cinta kuat banget. Berarti lu sebagai pemain di situ. Fungsi karakter lu apa? Gue lagi mau ngomong filmnya cinta lebih kuat dari segalanya. Gue masuk sebagai Bapak Juliet. Gue yang nentang cinta nih. Dari sisi apa? Sisi tradisi, keluarga. Karakter apa yang paling tepat untuk represent itu? Jadi gue bukan mau-maunya gue sebagai pemain, gue pengen mainin gini. Enggak, naskah butuhnya apa? Berarti ya kita menciptakan karakternya sesuai keinginan si naskahnya. Yes. Naskahnya tujuannya apa, ya kita nyesuaiin itu. Betul. Dan karakternya itu sebenarnya sama si penulis udah dibuat. Ya. Karakter lu akan gue bikin kayak gini ya. Keras banget, batu banget misalnya nih bapaknya nih gitu. Atau misalnya lu jadi temennya Romeo. Temennya Romeo, Siapa? Namanya pendukung. Siapa namanya Romeo? Romi Rafael. Itu aja yang ada di kepala Bang. Namanya yang tadi tuh. Tadi yang perkenalan di awal namanya siapa? Lanping. Liang Pancai. Temennya Romeo. Temennya Si Romeo. akrab banget tuh Romeo temennya Liang Pancai. Mainnya di kota, lagi makan bakmi kan. Lagi makan bakmi. Wah gila malamnya lu pacaran karaoke. sama. Siapa lu? Sama Juliet katanya. Gak boleh. Lo kata gak boleh gitu. Julietnya aksen tuh keluar. Sama Juliet itu. Sama Juliet. Nah dari sisi mana? Oh dia yang dukung cinta tapi dari sosial, dari pertemanan apa? Apa karakter yang paling cocok transformasi untuk fungsi tersebut? Jadi pas orang nonton, wah gila, gue ngerti nih film ini mau ngomong apa. Gitu. Tujuannya tuh sebenarnya kita kolaborasi rame-rame. Kok gue mau nanya soal acting nih. Gimana kalau ada misalkan ya ada case sutradara atau siapa milih kita untuk main karena ngerasa ini cocok nih buat lu karena Dekat gitu. iya karena lu nggak perlu berakting kayaknya ini dekat dengan diri lu jadi Diri jadi nggak sendiri. acting dong kan maksudnya misalkan kayak Erwin gue butuh peran nih yang kayak lu gue pilih lu karena kayaknya lu nggak usah acting deh itu udah jalan hidup lu gitu malah jadi nggak acting dong berarti kok Nah sebenarnya kita aja karakternya banyak, bener gak? Contoh gini, ada yang namanya aku dan saya-sayaku. apa Aku dan saya-sayaku. saya Ini aku nih, Ferdi nih, Ferdi Sulaiman nih. Oh. Aku, let's say saya yang pertama adalah saya sebagai Ferdi Sulaiman, seorang aktor yang diundang ke Pachinko. Oke. Ketemu sama kalian sebagai host. Gimana sih si Ferdi yang sebagai aktor ini? Oh, secara fisik postur dia kayak gini nih. Gitu, duduknya santai, kaki diangkat misalnya. Bagaimana cara dia ngomong? Oh, dia ngomong kayak begini. Pilihan kata-katanya seperti ini, bahasa yang digunakan seperti ini, intonasi kata-katanya ngomongnya kayak gini nih, gitu kan. Itu saya yang pertama. Gue pulang, misalnya gue naik mobil, ditangkap polisi nih, ada apa namanya perboden ditutup semak-semak sengaja, jebak gitu misalnya daerah Blok M. Gue udah kencang duluan nih, gue tahu nih jebakan nih misalnya. Dibuka jendelanya SIM STNK gitu kan. Bapak nggak bisa kayak gitu Pak. Ini namanya menginikan pengguna jalan Pak gini-gini. menjebak Postur tubuh gue berubah, cara gue ngomong berubah, bahasa yang gunakan formal, tapi gue ngomongnya lebih tegas, lebih kencang, ya kan? Motivasi gue ke dia, gue juga yang gue nggak takut sama lo apa segala. Itu saya yang kedua. Gue pulang lagi ke rumah, ketemu anak gue misalnya umur 9 tahun si Morning. Morning kamu ngapain? Udah makan ya apa? Berubah lagi, postur gue beda, cara gue ngomong beda, bahasa gue beda. Kalau kalian bisa sadari itu semua, kalian punya ribuan bahkan ratusan ribu kali karakter. Yang dimana ada postur tubuhnya sendiri, ada cara ngomongnya sendiri, ada bahasanya sendiri, ya kan? Nah pada saat kita diminta sama sutradara, lu main karakter ini dong. Misalnya kayaknya nih deket nih sama lu. Ya kita lihat deket sama gue yang mana ya. Oke, gue jadi misalkan
Bari ketemu Ferdi sama Bari ketemu Rafli kan Beda. pasti beda tuh Iya. motivasinya. Ada Beda. ketemu mantan di Sensi, beda. Gak mungkin sih ketemu di Sensi sih. Kayaknya sih. Blok M Square lah, Blok M Square. Mungkin, kalau itu mungkin. Gue jarang ke Sensi soalnya kok. Jadi kayaknya gak mungkin gue ketemu di sana. Nah itu sebenarnya bisa Oke. dipilah. Jadi postur Oh, tubuh sendiri, iya. gaya Gua- bicara ngomong sendiri, intonasi sendiri, citra yang kita mau tampilkan ke orang itu sendiri. Nah ini tuh bisa di kayak Lego. Gue postur Pasang ini deh. pasangin yang ini, tapi gue mau bahasanya yang ini, citranya mau yang ini. Mungkin Jadi karena kita karakter gak baru. biasa. Iya. Jadi ini aja kayaknya rumit banget ya. Bener. Iya, padahal kita melakukan itu sehari-hari. Gak sadar Nggak aja bahwa sadar, ternyata nggak itu tuh menyadari. Kita punya sistemnya. perangkat yang memang membuat, soalnya gini, orang kan suka dibilangin katanya, ada karakter nih, karakternya sombong apa? Itu kan bukan karakter. Sombong terus kayak jutek, apa itu bukan karakter. Itu cuman sifat atau apa ya istilahnya kebiasaan atau apa yang membuat kita menilai dia seperti itu. Kita nih punya temen nih, misalnya, jangan sama dia deh, anaknya sombong banget gitu. Itu kan bukan dari gaya ngomongnya, bukan apa gitu. Dari kesehariannya, postur tubuhnya, cara dia ngomong, tindakan-tindakan yang dia lakukan, citra dia selalu ke temennya misalnya merendahkan. Akhirnya kita ambil kesimpulan dia anaknya sombong. Tapi kita punya 5 temen yang sombong, masa dia semua gerakannya sama kan gak mungkin. Bener. Ih, bagus banget Iya. nih, seru banget nih. Nah makanya jadi sebenarnya manusia itu banyak sebenarnya elemennya. Nggak bisa cuman dibilang ini karakternya polisi atau karakter itu bukan profesi, bukan sifat itu bukan karakter. Karakter tuh apa berarti kok sebenarnya? Manusia. Pada saat si manusia ini ada di dunia naskah, dia maunya apa sih? Dan cara dia mendapatkannya gimana? Berarti karakter itu ya tergantung di naskahnya. Kita melihat naskahnya dulu lalu kita buat sesuai tujuan si naskah. Betul. Si karakter ini tujuannya ini. Oh kita buat nih mulai nih. Oke karena tujuannya misalkan mau ketemu selingkuhan. Mungkin yang nggak lebih gampang gini, misalnya tadi si Erwin. Lancaping. Iya. Temannya Romeo gitu kan. Terus dia ngedukung si Romeo untuk Oke. jadi sama Juliet. Temanya adalah cinta lebih kuat dari segalanya bahkan kematian. Dia mendukung cinta nih. Ternyata tujuan ada karakter si Lancaping ini. Dia itu mau ngasih lihat bahwa cinta kepada teman sebagai sahabat itu kadang-kadang bisa lebih kental dari keluarga. Oke. Jadi karakter dia dikasih tujuan besar adalah sense of belonging. Bahwa dia kalau udah nge-best friend ya sama si Romeo, apapun dia akan lakukan. Loyal dia. Nah dari ujung ke ujung dia akan melakukan aksi-aksi dan tindakan-tindakan yang mengorbankan dirinya sendiri sekalipun demi Romeo bisa bahagia. Gitu. Jadi kita lihat di satu naskah ini Lancaping maunya apa ya? Oh dia tuh mau ngasih lihat bahwa kalau gue udah berteman, gue pasti loyal dan gue pasti ini. Oh makanya di sini dia digebukin bapaknya Juliet mau mau dipenjara demi Romeo. Pokoknya yang penting Romeo berhasil dengan tujuannya, gue di sini support. Iya. Karena kalau dipikir logika kan, bego lu ngapain? Tapi karena dia tujuannya adalah gue kalau udah bilang loyal sama temen gue, apapun segalanya gue lakukan. Ya udah itu karakter lu. Begitu berarti definisi karakter kalau peran seperti itu ya. Iya. Nanti bentuknya bagaimana, lu jalannya jadi gimana, ngomongnya jadi gimana, itu kan pasti ngikut dari tujuan besar itu. Iya. Bagus banget. Ada satu pertanyaan, berarti kalau lu bilang kita kan punya aku dan sayaku gitu. Kita tahu nih saya yang sombong gimana, saya yang rendah hati gimana gitu-gitu. Tapi itu kan persepsi lu terhadap lu gitu. Kemauan sutradara belum tentu sama dengan persepsi lu dong. Emang belum tentu, tapi paling enggak semua persepsi kita ada persepsi naskah dulu. Oh iya benar, makanya pusatnya tuh pasti di naskah ya. Karena naskah itu kan ya itu tadi kesebar ke semua tuh. Yeah. Post pro aja patokannya naskah. PPM kan patokannya naskah. Iya. Benar. Saya mau bikin cinta nih lebih kuat dari segalanya kata DOP-nya. Oke, gue mau gambarin cinta itu ada cahaya ya sebagai harapan ya. Jadi nanti selalu tuh ada cahaya matahari tuh sip in ke adegannya gitu. Terus misalnya yang gue bikinnya anamorfik ya, biar ini cinta kan diuji nih, gue mau press gitu biar semua karakter di situ merasa tertekan gitu. Bener. Itu dari dia. Ntar Patokannya wardrobe itu. bilang lagi, oke cinta Berarti gue. bajunya begitu. Iya, bajunya gue mau lambang pakai warna merah ya. Merah itu love, cuma ada di Juliet sama di Romeo tuh. Either di shawl-nya dia atau pokoknya di gelang, atau ada merahnya. Iya. Yang lain nggak boleh ya.
itu kan konsep. Nah semua itu berdasarkan naskah. Ya harusnya ya pemain juga berdasarkan naskah. Nggak bisa yang cuman, oh gue jadi apa di sini? Oh ceritanya gue jadi konten kreator ya temannya Romeo. Terus gue ngambil konten kreator mana yang gue suka gitu masukin ke situ. Kalau nggak masuk ya nggak masuk karakternya. Iya benar. Lo harus baca dulu naskahnya butuhnya apa. Kalau memang cocok, oh ya udah gue research tuh orang itu gitu. Kalau enggak ya jangan. Ini aktor beneran tuh begini. Kita nih kadang-kadang komik-komik suka main ditarik-tarik aja, suruh acting. Susah Tapi acting. kalian suka ini loh gak? Kita susah kok acting kok. Suruh nulis di lapangan. Gue suka dapet curhat-curhat Iya, gitu itu. kan. Ditodong. Skripnya gak lucu. Iya. Atasnya adegannya gak Disuruh lucu, kocak. iya. Bikin Bikin lucu gitu. dong. Anjing. Hari itu juga Iya. mau tag bentar lagi gimana Apa bikin ya? Itu kan lucu. tugas penulis ya. Penulis. Iya, Dan sekarang ada komedi konsultan kan. di Ya beberapa komedi film. konsultan juga harusnya prepare dari sebelum praproduksi reading, kok praproduksi. biasanya. Iya. Komedi konsultan tuh ketika skrip jadi sebelum reading Benar. kita develop lagi. Iya, iya. Di Kita melihat lapangan itu. untuk ngejaga doang. Di lapangan sebenarnya. ngejaga sama kalau memang Ada tambahan. kepikiran sesuatu karena baru lihat setnya atau bagaimana. Ya. Ini kayak bisa gini tapi selama tidak keluar konteks. Kenyataannya gimana? Ya begitu. On the spot ya? Di ini kok dulu Kadang tiba-tiba awal-awal kok Ferdi, ditodong. awal-awal kok Ferdi. Bukan film sih, mungkin lebih ke kayak mungkin entah sketsa-sketsaan, acara TV gitu-gitu. Erwin dan Bari bermain bola dengan lucu. Gitu doang. Nanti lucunya cari ya. Lah, memang. Tapi kan kita juga nulis. Maksudnya stand up comedian kan nulis kan. Kita Berarti sama mempersiapkan. kayak fighting choreographer ya? Jadi di skrip Benar, mungkin ya benar. penduduk kampung berantem dengan penduduk komplek. Iya. Bikin adegannya gitu Oh kan. iya, Iya, gimana itu? bener. Ya, tapi kan kalau koreo untuk fighting kan mereka pasti akan sebelum dong, nggak pas hari H dong. Iya, iya, Kayak iya. Iko Ada Uwais Tapi bikin ada berantem. sih yang hari H juga ada. Ya, Ada sering ketemu gue. Iya pasti ada yang sih. kayak gitu. Tapi idealnya kan sebelum kan. Idealnya Idealnya harus sebelum. Kalau hari H ya agak deg-degan sih. Bener. Dan bisa celaka. Betul, ya. bener. Perhitungannya. Resikonya. Bener, komedi juga Nah, gitu komedi sih. juga gitu. Resikonya bisa nggak lucu. Iya betul. Itu yang paling besar ya. Resikonya celaka di kita. Iya, Gak dipakai iya, lagi. Gak dipakai lagi ke depannya. Kurang Ya, nih ya, orang. ya, ya. Mungkin harus bikin pseudonym kali. Jadi kalau nggak lucu, ntar nulisnya di kredit gini aja namanya gitu kan. Jual nama orang. Kalau nggak lucu Bari William dah gua. Jual nama gua. Jual nama gua. Sama. Mentang-mentang Nyusahin. Cina dipikir mirip. Enggak, beda. Kalau nggak, kalau ini Cina 1 atau Cina 2 gitu nggak boleh. Cina. Terakhir kok lagi jalan proyek apa berarti Iya, sekarang? Ko Ferdi. Sebenarnya yang lagi jalan nggak boleh disebut biasa. Oh, iya, belum yang boleh. udah aja kali ya. Yang udah. Yang terakhir. Pernikahan Arwa bukan terakhir ya? Enggak. Ada lagi ya? Yang kemarin baru. Itu mah kita. Satu-satunya dan terakhir. Belum ada lagi deh. Yang upcoming nih Pamali 3. Pamali Itu lagi 3, udah mau Tumbal. tayang. Pamali Tumbal. Betul. Bobby Prasetyo. Bobby Prasetyo. Bobby Prasetyo. Terus ada Pencarian Terakhir, Afandi Abdurrahman. Jadi itu film Pencarian Terakhir itu sebenarnya udah ada tahun 2017 apa 2000. Pokoknya 17 tahun yang lalu lah, udah lama banget. Nah itu di remake. Di remake. Tapi bukan remake banget sih, sebenarnya sequel juga. Karena ceritanya nyambung. Karakter gue yang dulu nyambung sama karakter yang sekarang. Terus ada si Paling Aktor juga. Itu mau tayang juga film komedi action. Iya. Si Paling Aktor. Kemarin bareng Siapa sama yang beberapa ini ya? komika juga. Iya ada Ahmad komik Hafid, juga kok. Bener. ada- Aduh siapa tuh? Bule siapa? Alison Bule Bandung. Bukan. Vidi Bule. Siapa namanya? Vidi Bule. bener Iya, ya? pelawak. Iya, Vidi Bule sama David. Iya. Oh, itu yang akan tayang segera. Yang akan- Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum closing. Dikit lagi. Gak ada tertarik stand up kok? Nah, to be honest nih, Panji gak ada ya. Jadi banyak sebenarnya mimpi gue dijalanin sama dia semua. Gua dulu Brengsek emang itu orang. Jangan langsung digas. Pelan-pelan dulu. Enggak, tapi Ambil mimpi orang. Ini kagum ya karena Iya, lu iya. berani gitu. Betul. Gue dulu demen banget nge-rap. Gue demen nulis lirik rap apa segala macam. Dibikin album ya kan. Bener. Bikin laku nggak masalah, yang penting bikin kan. Nah habis itu stand up itu sebenarnya salah satu favorit gue. Jadi gue nontonin semua stand up dari zaman Seinfeld, Eddie Murphy dan segala macam sampai sekarang gitu. Nah pengen sih bisa gitu. Terus lucunya tahu nggak, ini ada cerita kocak banget dan gue rasa banyak yang belum tahu.
Kemarin gue pokoknya gue kemarin ke luar negeri. Kakak gue juga lagi di luar negeri, adik gue memang di luar negeri. Tiba-tiba nyokap ngirim di grup WA, dia lagi di tengah-tengah kafe. Di foto sama sepupu gue. Ngapain? Mau makan apa kalian di sana gitu. Tempatnya tuh kayak bukan tempat buat oma-oma umur 78 tahun makan masalahnya kan. Enggak fair. Si mama mau open mic. Jadi nyokap gue yang tadinya, jadi awal-awal pas abis bokap meninggal itu memang nyokap tiba-tiba jadi kreatif. Gue bikinin lagu rap lah, terus dia bikin musik apa segala macam. Terus dia emang kemarin sih ngomong gitu kayak lagi demen apa, ya kayak solo apalah monolog gitu kan. Terus tiba-tiba doi itu open mic. Di mana? Di Jakarta Barat. Oh, gua nonton itu nyokap lu. Di Open Mic Jakbar. Open Mic Jakbar, Win. Iya. Oh iya. Nyokap lu. Wah, anjing. Pakai nama samaran. Kenapa, Win? Emang ada oma-oma Win. Sumpah oma-oma, gue pikir oma-oma biasa, Bang. Oh, nyokap lu. Wah, anjing. Itu kita kaget semua dan gak ada yang bisa nyegah. Gak tahu bagaimana gitu mau nonton. Itu open mic komunitas Jakbar memang. Bener. Itu dia. Tapi sumpah saat itu lucu banget kok. Oh memang lucu banget. Lucu banget. Karena mungkin satu karena kaget karena ada oma-oma Cina lagi stand up ngapain gitu kan. Gitu. Tapi ngomongin apa? Pokoknya ngomongin kehidupannya dia lah, udah tua gitu-gitu. Iya. Dan lucu banget saat itu. Iya. Gue juga kaget. Wih, dapat ketawanya lumayan padat nih. Iya, benar kok. Anjir. Oh, nyokap lu. Kaget. Gue inget kayaknya baru bulan lalu deh. Iya, belum lama. Belum lama. Makanya kita Aduh, semua lucu lagi banget. di luar. Jadi gak ada yang bisa nonton, gak ada yang bisa ini. Totonya yang udah aja gitu. Nyokap open Ada mic videonya? aja. Ada. Dikirimin. Direkamin sama sepupu gue. Di temen siapa pokoknya yang sampingnya gue nggak tahu om lu atau siapa agak botak gitu. Oh itu sepupu. Gua. David ada ya waktu itu ya? David ada. Iya kan? Yang ada David. Iya makanya gue bilang, wah si David. David Dia yang MC. Iya David yang MC kan. David Iya. baru syuting sama gue. Oh. Tapi kayaknya dia gak tahu itu nyokap gue. Wah anjing. Gak ada yang tahu sih kok. Gak ada yang tahu kok. Gak ada yang tahu kok. Dan dia pakai namanya juga, namanya dirombak juga. Iya, namanya iya, diganti. Iya dipakai nama siapa gitu. Indah Put kalau. Iya Indah Put bener. Dulu waktu muda Indah sekarang udah keriput. Oh itu. Bagus. Berarti tinggal lu kok iya, Ferdi. bener. Iya, dia kayak gue mulai tertantang. Iya sama nyokap kok. gue. Di sini aja di atas. Di sini ada atasnya. Di atas Di atas kita ada komedi gym tiap hari. Hari Kamis ini ntar malam nih ada nih. Komedi gym tuh apa? Tempat latihan open mic. Oh, oke. Namanya Iya. komedi gym kalau di sini. Kamis dan Jumat ya? Kamis dan Iya. Jumat. Bener bisa kok. Soalnya kemarin pas ini ada aktor juga siapa? Bukan Rahel Amanda. Hah? Mas Rifnu. Open mic di atas. Serius loh. Jadi kemarin tuh Bang Radit sama penulis-penulis. Ada JS Kairen, ada apa segala macam. Kalau Rahel Amanda sama Mas Rifnu kayaknya kebutuhan film ya. Rahel stand up juga. Stand up. Tapi karena baru pertama kemarin Rahel memang materinya dibantu lah sama Dani Beller teman kami lah. Kalau Mas Rifnu katanya nulis sendiri. Nulis sendiri. Dan lucu ya, lucu banget. Oke. Iya benar karena Oke, tadinya nggak oke. mau naik tiba-tiba naik karena ada Aco Tenri juga yang suruh naik. Oke. Gitu. Siap. Kalau mau di sini kabar-kabar kok. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal Iya. Gue siapin materi dulu ya. Iya, kalau mau ngobrol-ngobrol soal materi stand up-nya juga kami open. boleh, Kami konsultan open ya, banget. konsultan ya. Kami banget. open untuk diskusi Sama lah. Cina gratis ya. Aman. Kan ntar kita juga Traktir belajar Bami lah, acting. traktir. Aman kok Ferdi. Cincai lah gitu. Iya. Percaya lah. aman. Anjing masih kaget gue. Nyokapnya ya? Sok itu nyokap lu. Berarti ntar gue siap-siap dah kalau di open mic mana ketemu nenek-nenek Cina. Mbaknya Kofer. Oh ini yang dimaksud dapet nih. Oke lah kalau gitu. Oke, Ko thank Ferdi, you ya, Ko terima Ferdi. kasih banyak sudah Kamsia. Seru mampir ke banget. sini untuk teman-teman juga kalau ada apa yang bisa kita kerjakan bareng nanti. Siapa tahu pengen ngundang-ngundang kita nih bertiga. Benar. Siap. Paketan. Gak harus Cina. Nggak harus Cina. Gitu ya. Pokoknya terima kasih Ko Ferdi sekali lagi Thank udah you, mampir. thank you banget, Ko Untuk Ferdi. Skoci, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Pacinko episode berikutnya.